Tomaye, Nathan, serta Ragnar Oratmangun tiba di Indonesia. Nathan langsung ambil sumpah. Bek Vietnam pesimistis dan nyinyir karena timnas Indonesia diperkuat 10 pemain keturunan, sampai katakan kami melawan timnas Belanda. PSSI akui masih ada klub Liga 1 yang tolak melepaskan pemainnya ke timnas U23 Indonesia. Kantor FIFA ada di Jakarta. PSSI yakin proses perpindahan federasi pemain keturunan bisa cepat selesai. Singgung soal pemain baru, Sintayong malah bagikan potret dengan Kelvin Verdong. 3 tim luar negeri yang resmi lepas pemainnya ke timnas Indonesia. Sambut laga timnas Indonesia versus Vietnam, kualitas rumput GBK dijamin akan cantik, bak seperti stadion Eropa. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Tomaye, Nathan, Jo Aeon, dan Ragnar Oratmangun terbang ke Indonesia. Mereka berangkat tak lama usai membela klubnya masing-masing di laga lanjutan Liga Belanda. Dan Nathan jadi yang pertama diambil sumpahnya dan sah menjadi WNI. Ketiganya berangkat dari Bandara Amsterdam pada pukul 22.00 waktu setempat. Adapun Tom dan juga Nathan serta Ragnar tidak mendapatkan hasil bagus dalam laga Eredivisie pekan ini. Herenveen sendiri kalah 0-2 dari Nijmegen. Ketika itu Tomaye bermain 74 menit dan Nathan hanya menjadi pengangkat bangku cadangan, sementara Fortuna Sittard yang dibela Ragnar ditahan imbang Ajax Amsterdam 2-2. Ragnar bermain 67 menit tanpa menyumbang gol dan assist. Namun mereka sepertinya tetap antusias datang ke Indonesia. Mereka datang ke Indonesia untuk melakukan sumpah warga negara. Dalam sebelumnya, melalui sidang bersama Kemenpora dan PSSI, DPR Komisi 10 telah mengabulkan permohonan naturalisasi ketiga Kamis 7 Maret pagi waktu Indonesia Barat. Bek timnas Vietnam, Du Man, nyinyir karena timnas Indonesia akan dihuni 10 pemain naturalisasi. Namun ia menyatakan The Golden Star Warrior sama sekali tidak gentar menghadapi skuad Garuda. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan melawan Vietnam sebanyak 2 kali dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga pertama akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 21 Maret, sementara laga kedua dimainkan di Stadion Maidin pada 26 Maret 2024. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memanggil 28 pemain terbaiknya dari daftar itu. Terdapat 10 pemain naturalisasi, mereka adalah J.I.J. Tomaye, Ragnar Oratmangun, dan Nathan, Jo Aeon, Mark Locke, Jordi Amat, Sandy Walsh, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Justin Hubner. Menanggapi hal itu, pemain ini mengakui timnas Indonesia memiliki skuad terbaiknya. Bek tengah klub Hanoi itu menyampaikan skuad Garuda sejatinya mempunyai forma yang baik sebelum hadirnya para naturalisasi. Ia berujar, dari berita di media, saya tahu Indonesia telah menaturalisasi hingga 11 pemain. Saat ini mereka memiliki banyak pemain yang bermain di luar negeri dengan keahlian yang terbaik. Sebenarnya Indonesia masih merupakan tim yang tidak mudah dikalahkan. Mereka memiliki tendangan yang agresif. Sekarang tim ini mengalami naturalisasi massal, kata Du Man, dipetik dari Soha VN. Hadirnya para pemain naturalisasi membuat Du Man nyinyir karena merasa timnas Vietnam akan menghadapi timnas Indonesia rasa Belanda. Namun demikian, pemain berusia 27 tahun itu menegaskan tim asuhan Philippe Troussard sama sekali tidak gentar menghadapi skuad Garuda. Ia berujar, kami tidak tahu apakah kami akan melawan Belanda atau Indonesia. Namun tim Vietnam juga memiliki pemain yang berkualitas. Kami tidak takut bermain karena naturalisasi Indonesia. Kekhawatiran adalah sesuatu yang tidak ada dalam pikiran pemain manapun, tegas pemain ini. Sementara itu, Philippe Troussard telah memanggil sebanyak 33 pemain untuk menghadapi timnas Indonesia. Dari daftar itu banyak kembalinya nama-nama familiar dan tidak ada satu nama Doan Van Houw yang menjadi momok bagi supporter timnas Indonesia. Anggota Esko PSSI Endre Irawan mengakui sampai saat ini masih ada beberapa klub Liga 1 musim 2023-2024 yang enggan melepas pemainnya ke timnas U23 Indonesia. Meski begitu, Endre tidak mau menyebut siapa saja klub yang tak mau melepas pemainnya ke timnas U23. Sebelumnya, hasil diskusi dengan klub-klub Liga 1 musim 2023-2024, PT Liga Indonesia Baru atau LIB meminta kepada PSSI untuk menghapus regulasi wajib memainkan satu pemain U23 dalam pertandingan. PSSI pun langsung merespon dengan menyetujui permintaan itu. Sudah 2 pekan terakhir, klub-klub Liga 1 diperbolehkan tidak memainkan pemain U23 dalam pertandingannya. Namun terlihat masih banyak klub Liga 1 yang tetap memainkan pemain U23.
Sebut saja Persija Jakarta, Borneo FC, yang dimana kedua klub itu pemain-pemain intinya berusia 23 tahun. Hendry Irawan pun bingung harus menerapkan sistem seperti apa lagi untuk timnas U23 Indonesia bisa tampil baik di Piala Asia U23 2024. Ia berkata, masih klub Liga 1 musim 2023-2024 yang menolak pemanggilan pemain U23. Lebih lanjut, Hendry Irawan mengatakan bahwa PSSI masih menunggu kehadiran Sintayong di Indonesia. Pelatih timnas U23 Indonesia itu masih berada di Eropa untuk mencari pemain keturunan. Nantinya PSSI akan memberikan penjelasan secara detail kepada Sintayong terkait polemik pelepasan pemain timnas U23 Indonesia. Sintayong harus mengetahui itu dan memikirkan langkah-langkah ke depannya. Hendry menambahkan klub-klub Liga 1 yang tidak mau melepaskan itu mempunyai alasannya. Salah satu, banyaknya pemain yang dipanggil Sintayong ke timnas U23 Indonesia. Sejauh ini PSSI belum menyebutkan siapa saja yang dipanggil Sintayong ke timnas U23 Indonesia. Namun kabarnya ada klub yang banyak pemainnya dipanggil ke tim merah putih. Klub-klub itu wajar menolak pemainnya ke timnas U23 Indonesia sebab Piala Asia U23 2024 digelar pada 15 April sampai 3 Mei 2024 bersamaan dengan masih bergulirnya Liga 1. PSSI saat ini sedang mengupayakan agar perpindahan proses beberapa pemain keturunan demi membela timnas Indonesia bisa lebih cepat selesai. Setidaknya ada 4 pemain yang akan melakukan pengambilan sumpah warga negara Indonesia. Mereka adalah Tom Hayi, Ragnar Oratmangun, Nathan Joe Ayon, serta Martin Weiss. Untuk Tom, Ragnar Oratmangun, serta Nathan akan melakukan pengambilan sumpah WNI di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Cawang. Setelah melakukan pengambilan sumpah, PSSI langsung mengebut untuk menyelesaikan proses perpindahan federasi dari ketiga pemain tersebut. PSSI akan langsung datang ke kantor FIFA yang jaraknya tidak jauh dari markas Federasi Sepak Bola Indonesia itu. PSSI ingin proses perpindahan federasi 3 pemain tersebut bisa cepat selesai. Sebab ketiga pemain itu dipanggil Sintayong untuk membela timnas Indonesia melawan Vietnam pada putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dijadwalkan timnas Indonesia akan 2 kali melawan tim Nguyen. Nah, untuk Martin Weiss tidak dipanggil Sintayong yang belum tahu kapan akan menjalani pengambilan sumpah WNI. Hendry Irawan berkata, saya kurang tahu kapan selesai untuk perpindahan federasi ini. Tapi kemungkinan besar butuh waktu 1 pekan untuk disetujui FIFA. Kami usahakan dipercepat, kata Hendry. Meski membutuhkan waktu yang tidak sebentar, Hendry tetap optimis proses perpindahan federasi itu bisa selesai terlebih. Pendaftaran pemain untuk melawan Vietnam akan ditutup pada Rabu 13 Maret 2024. Lebih lanjut, ia berkata, kami mencoba meminta bantuan kepada teman-teman FIFA yang berkantor di sini untuk dipercepat prosesnya, kata Hendry. Pelatih timnas Indonesia Sintayong lagi-lagi mengunggah aktivitasnya ketika di Belanda. Menariknya, ia pamer foto dengan pemain keturunan berdarah Aceh yang bernama Kelvin Verdonk via Instagram pribadinya. Sintayong membagikan ketika dirinya menyaksikan laga Fortuna Sittard yang dibela Ragnar Oratmangun melawan Ajax Amsterdam. Pemain keturunan Indonesia tampil sebagai starter. Ragnar mendapatkan kesempatan bermain selama 67 menit membantu timnya menahan imbang Ajax Amsterdam dengan skor 2-1. Sebagai informasi, Kelvin Verdonk adalah pemain jebolan Akademi Sepak Bola Feyenoord dari Indonesia, didapatkan dari sang ayah yang ternyata kelahiran Tanjung Melabu, Aceh Barat. Menarik dinantikan apakah pemain berusia 26 tahun ini menjadi nama baru yang direkomendasikan oleh Sintayong untuk dinaturalisasi. Sejauh ini ada 3 nama tim luar negeri yang resmi melepas pemainnya ke timnas Indonesia. Sebagai informasi, timnas Indonesia memiliki jadwal melawan Vietnam sebanyak 2 kali pada bulan ini. Sintayong sendiri memutuskan untuk memanggil 28 pemain untuk menghadapi Vietnam. Dari 28 pemain, ada 13 diantaranya adalah pemain bermain di luar negeri. Tim pertama adalah Ford FC. Tim asal Thailand itu mengumumkan pemanggilan Asnawi Mangku Alam ke timnas Indonesia pada 8 Maret lalu. Dalam hal ini, klub ini tak hanya melepas Asnawi Mangku Alam saja. Ford FC juga melepas 2 pemain lainnya ke timnas Thailand. Kedua adalah FC Utrecht. Sama dengan Ford FC Utrecht mengumumkan pemanggilan Ivar Jenner pada tanggal 8 Maret. FC Utrecht selalu berharap Ivar Jenner mampu tampil bagus ketika membela timnas Indonesia. Ketiga, klub asal Korea Selatan ini mengumumkan pelepasan Pratama Arhan. Suwon FC melepas pemainnya ke timnas Indonesia. Pratama Arhan telah dipanggil ke daftar timnas Indonesia yang berpartisipasi dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Arhan telah terpilih untuk timnas Indonesia dan memainkan 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia tulis Suwon FC.
Kondisi rumput GBK disebut mulai kembali hijau selepas digunakan berbagai kegiatan non bola termasuk kampanye pemilu 2024 beberapa waktu lalu. Kepala Divisi Humas Hukum dan Administrasi Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno, Asep Triadi menjamin GBK akan siap menggelar duel panas tersebut yang mempertemukan timnas Indonesia kontra Vietnam. Kondisi rumput GBK disebut mulai kembali hijau selepas digunakan berbagai kegiatan. Asep berujar, perkembangan memang sudah banyak. Memang sih masih ada yang sedikit, ada yang minor khususnya yang tidak terkena paparan matahari langsung. Tapi masih ada waktu sebelum tanggal 21 Maret. Tim sudah bekerja keras memperbaiki rumput, baik ditangani para vendor maupun internal GBK sendiri. Jadi tinggal sedikit lagi lah, kata Asep Triadi. Lantaran perlu beberapa waktu untuk mempercantik tampilan sub GBK, Asep berujar, kami tentu lebih mementingkan timnas Indonesia bermain di GBK. FIFA dalam waktu dekat pun akan mengecek kondisi venue dengan kapasitas 78.000 penonton ini sebelum laga Indonesia versus Vietnam berlangsung. Asep optimis GBK sangat siap menggelar pertandingan ini dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya kondisi rumput GBK sempat menuai sorotan usai terlihat coklat dan permukaannya kurang rata saat timnas U20 Indonesia menjalani uji coba kontra Thailand. Kini timnas Indonesia berada di urutan keempat klasemen putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan koleksi 1 poin. Pada dua laga awal, skuad Garuda menorehkan satu kekalahan kontra Irak 1-5 dan bermain imbang dengan Filipina 1-1. Sementara di posisi puncak diduduki oleh Irak yang mengemas 6 poin. Di tempat kedua ada tim Nguyen yang mengumpulkan 3 poin.